Oke, selamat siang, kembali bertemu dengan saya Mas Medok. Di sini saya di sebuah tempat atau di sawah yang akan melihat pertanian. Siapa yang bertani? Eh, Mereka adalah anak-anak pang dari Gunung Kidul. Apa yang mereka tanam, terus sampai seberapa keseriusan mereka, lebih jelasnya langsung aja. Sos. Assalamualaikum. Sehat? Apaan tuh ini? Siap. Ya, makin ganteng. Mas. Akhirnya ketemu di sini. Iya, Biasanya no dong. YouTube ketemu nih. Akhirnya ketemu apa ini? Oke Mas, ini saya dapat kabar dari temen kalau ini gelap lewat sini. Berarti sampean yang di sini. Iya. Diusir. Yes, gitu aja. Oke. Nah, ini siapa yang saya mau tanyain ini yang bisa menjelaskan? Mbak Joni aja. Perwakilan. Oh. Oke, seperti apa ini Mbah? Katanya ini teman-teman kita adalah pang. Terserah kamu mau sebut apa, ini anak-anakku semua. Terima kasih di pagi yang luar biasa ini, cerah suasananya. Aku menemukan anak-anakku ini di lahan kebun baru bertani. Kebetulan pada hari ini beliau Pak Binol ahli pupuk hayatinya yang akan mengembangkan teknologinya yang nanti aplikasinya anak-anakku ini semua yang akan. Jadi di lahan di desa Mipa ini nanti menjadi template-nya. Bagaimana petani muda akan bangkit dari sini. Monggo ditambah keinginan kalian seperti apa. Oke Mas, ini siapa yang menjadi motor atau penggagas pertama sehingga teman-teman pang ini mau bertani? Kalau di tempat lain mungkin kreatif tentang kerajinan sudah ada. Ini yang belum justru dari akar budaya, karena pertani itu akar dari kebudayaan. Siapa yang menjelaskan Mas? Ketua. Oke, Pak Ketua, saya mendekat. Mantap ini ketuanya. Jadi gini, kenapa kita Kosek bertani? toh Mas, belum dah. kenalan sih. iya, Engko kenalan. ditanyain pemirsa aku. Nama saya sendiri Sibak, lebih dikenal Sibak Pangkarya gitu. Saya sendiri dari aslinya Ponjong, tapi sekarang ada di Karangmojo gitu. Nah, kemarin kita sebenarnya tergerak dari teman-teman sanggar. Kita punya sanggar namanya Sanggar Wono Asih yang ada di Bejiharjo. Nah, karena keadaan pandemik, teman-teman sanggar sendiri pun bingung untuk apa, untuk beraktivitas apa. Ya sebenarnya masih ada kerajinan-kerajinan yang kita buat di sana, instalasi, kesenian, pertunjukan dan apa-apa, tapi tetap terbatas karena kendala pandemik gitu aja. Nah, sedangkan kita di sanggar itu kita meninggalkan orang tua, kita meninggalkan anak, kita meninggalkan istri untuk sekedar berkumpul di sanggar. Nah, kemarin terpikirkan untuk kita punya lahan sedikit di salah satu teman kita, ya kita garap lahan itu karena dengan maksudnya dengan pemikiran, karena petani itu semakin kesini pasti akan semakin hilang. Kita tidak akan tahu 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian itu akan ada regenerasi petani atau tidak gitu. Jadi kita coba di sini dengan kemampuan kita seadanya, belajar dari YouTube, belajar dari Google, belajar dari sekarang banyak teman-teman jejaring, teman-teman dari petani-petani senior ngasih kaweruh untuk kita untuk belajar, saling belajar. Ya kita kuat di situ. Selain itu kita ngangkat pertanian adi luhur, pertanian yang sangat dulu dibawa simbah-simbah. Bagaimana mereka bertani, ke sawah bawa apa, pulang bawa apa, begitu terus. Nah, itu yang menjadi semangat buat kita. Semoga menjadi contoh, semoga menjadi semangat juga buat teman-teman yang masih ada di jalanan. Jangan malu, jangan takut. Mari kita bersama-sama keluar dari zona nyaman, zona yang
dimana kita hanya mencari uang, dapat uang kita buat minum-minuman, kita keluar, kita semangat bersama, kita pasti bisa berguna untuk masyarakat sekitar. Luar biasa, Ketua. Dan teknologi yang akan kita terapkan untuk generasi muda ini yang nanti akan menjadi tanaman khas Gunung Kidul, menjadi oleh-oleh. Beliau nih yang punya produknya. Nah, bukan produk tapi karyanya. Oke, Om Binol ya. Saya mau tanya ini Om, motivasi apa yang membuat sampean ikut bergabung atau pengen berkolaborasi dengan teman-teman atau adik-adik kita yang pang yang tadi sudah diungkapkan katanya yang hanya di jalanan, kurang jelas kegiatannya itu seperti apa? Saya sangat berterima kasih bersama anggota anak-anakku ya dari PANG, dan nama saya Binol Jambo dari Sulawesi Utara, dan bergabung bersama-sama di Gunung Kidul, ada apalagi di sini Pak ya bersama PANG ya. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu yang terbaik buat saya, karena dimana generasi muda ini dia punya keinginan untuk bertani, dan saya punya sedikit ilmu tentang pertanian, bagaimana bertani baik dan benar dengan menggunakan kearifan lokal, terutama menggunakan ya pupuk sehat hayati, bagaimana memproduksi makanan yang sehat dan makanan yang terbarukan. Dan saya di sini menemukan ya tanaman zaman dulu ya, seperti kacang mutiara hitam dan lurik, dan di Pegunungan Seribu saya menemukan kentang udara, yaitu kentang gantung ya kalau kita ini, kalau di Amerika air potato, yang saya akan kembangkan menjadi sesuatu makanan terbarukan sebagai buah tangan di Gunung Kidul ini, karena Gunung Kidul ini adalah wisata yang terbesar di DIY khususnya. Dan ini aku dari PANG ini dia, yang kemarin mungkin orang melihat itu dari sisi negatifnya, dan ini menjadi suatu yang positif ya. Mudah-mudahan dengan anak-anak PANG ini punya semangat bagaimana menjadi petani baik dan benar, karena petani ini sudah baik tapi kadang-kadang tidak benar, ada yang sudah benar tapi tidak baik. Maka pertanian bagaimana kita kembali ke alam, mengikuti adab-adab dan budaya pada leluhur kita, supaya kita akan sukses dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Sebagai petani, kami sebagai senior dan anak-anak PANG ini sebagai junior, yang harusnya tanggung jawab dari senior untuk membina mereka menjadi petani baik dan benar. Dan kita harus kembali ke alam, karena di alam ini semua yang kita butuhkan sebagai pupuk itu ada di alam, tinggal kita sendiri yang meraciknya seperti apa. Berarti kita harus menggunakan combine dengan teknologi yang sudah ditemukan dengan cara-cara budidaya orang-orang tua kita dulu yang tidak bisa tinggalkan, karena kita hanya hidup dari keringat dan kita besar saat sekarang. Ya, demikian penyampaian saya, semoga Allah memberkahi dan meridhoi apa maksud tujuan daripada anak-anak PANG ini, dan kami selalu mensupport, kami selalu bersama-sama berdiskusi, di mana kita ada kekurangan, di mana ada kelebihan, kita saling mengisi. Saya juga ingin belajar, mungkin yang dari anak-anak PANG juga itu ada sisi dari positifnya yang luar biasa yang kita bisa ambil. Ya, amin ya rabbil alamin. Semoga sukses selalu dengan anak-anak PANG. Oke, demikian kawan-kawan. Jadi teman-teman saya PANG ini, kalau saya sendiri gimbal tapi saya bebas kemana-mana. Jadi teman-temanku ini sekarang lagi bergiat dengan pertanian untuk sementara bawang merah. Kalau musim kemarin mereka sudah menanam kacang hijau. Alhamdulillah bisa untuk berbuat sosial. Kemudian ini diulang dengan bawang merah. Nah,
Kemudian mungkin ada nanti sayur mayur yang akan disupport pupuknya oleh Pak Binol dan kita sebagai penyemangat, Rok. Demikian matur suwun, sos.